Jurang keheningan abadi. Molly bersin keras dan menggosok hidungnya. Apa yang terjadi? Mengapa rasanya seperti ada yang berbicara di belakangnya? Apakah itu iblis Qin? Sialan, pasti orang ini. Siapa lagi yang berani menjelek-jelekkannya? Wajah Molly meringis. Sialan. Dia telah bekerja keras untuk menangkis musuh untuknya, dan orang ini ada di luar sana, bersikap begitu riang dan tanpa beban. Dan aura dimensi tinggi baru yang baru saja dia pancarkan. Mungkinkah dia telah menerobos ke alam dimensi yang lebih tinggi sendirian? Memikirkan hal ini membuat hati Molly semakin sakit. Dia telah bekerja keras, dan dengan kultivasi yang begitu minim, orang ini telah menerobos ke alam dimensi yang lebih tinggi. Adakah keadilan di dunia ini? Di dalam diri Molly, secercah terakhir aura Hades diam-diam menghitung. Karena banyaknya rahasia yang tersembunyi, dia hanya bisa menyimpulkan petunjuk. Tetapi dengan lebih banyak informasi, dia juga bisa melihat beberapa petunjuk. Aura berdimensi tinggi yang baru ini memang terhubung dengan anak itu. Persepsiku benar. Kemunculannya akan membawa perubahan tak berujung pada jurang. Kali ini, dengan semua angin dan awan yang membubung, mungkin aku benar-benar punya kesempatan untuk melarikan diri. Hades tersenyum tipis. Sepertinya aku perlu merencanakan dengan matang. Tubuh utamaku seharusnya sudah siap. Boom! Tanda seru. Seluruh auranya menyatu dengan tubuh Molly, langsung terbakar, menyebabkan aura Molly melonjak dan kecepatannya tiba-tiba meningkat drastis. Wuss! Molly, bagaikan meteorit hitam yang mengerikan, melesat menembus dunia berdimensi tinggi dan langsung jatuh ke jurang keheningan abadi di bawahnya. Kau, Molly, ngeri, merasakan aura dewa dunia bawah membara di dalam dirinya. Ia berseru tak percaya, senior, apakah kau membakar seluruh esensimu sebagai pengorbanan untukku? Dewa dunia bawah tersenyum dan berkata, sudah ku bilang, seluruh kekuatan esensi klon ini adalah hadiahmu. Aku menepati janjiku. Jangan khawatir, begitu kau memasuki kedalaman jurang keheningan abadi, jati diriku yang sebenarnya akan berada di sini untuk menemuimu. Aku tidak takut pada Master Dao Roh. Begitu. Kata-kata ini terucap, roh dewa dunia bawah yang masih tersisa di dalam diri Molly tiba-tiba lenyap sepenuhnya. Molly, seutuhnya, telah lenyap ke kedalaman jurang keheningan abadi. Boom! Saat pelayan Molly melangkah ke kedalaman jurang keheningan abadi, setiap inci daging dan darahnya terasa seperti terbenam di air hangat jurang tersebut. Rasa hangat yang tak terlukiskan menerpanya. Ia menarik napas dalam-dalam, dan seketika, energi korosif jurang, badai yang dahsyat, sisa kabut hitam yang menyelimuti jurang keheningan abadi, semuanya menyatu ke dalam tubuhnya bagai air yang tenang. Ia menundukkan kepalanya karena terkejut, raut wajahnya tampak tak percaya. Ia melihat urat-urat di tubuhnya tiba-tiba mewujud, berubah menjadi rune abisal yang gelap dan misterius, beresonansi sempurna dengan aura Eternal Silence Abyss. Boom! Kegelapan tak berujung di dalam Eternal Silence Abyss tampak bersorak. Gumpalan kekuatan kuno yang sunyi berkumpul dengan panik, berubah menjadi sumber gelap abis dan mengalir ke dalam dagingnya. Tingkat kultivasinya benar-benar meningkat perlahan dengan setiap tarikan napas. Kekuatan Eternal Silence Abyss ini, benar-benar dapat secara langsung memelihara garis keturunan abisalku. Jantung Molly berdebar kencang. Bagaimana mungkin? Ia adalah keturunan bangsawan Abyss, dan Eternal Silence Abyss adalah tempat terlarang tempat para Abyssal Beast tinggal, musuh bebuyutan klan Abyssal. Namun, mengapa kekuatan Eternal Silence Abyss dapat meningkatkan kultivasinya begitu cepat? Molly telah merasakan kehangatan aura Eternal Silence Abyss yang tak tertandingi, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa aura itu akan memiliki efek yang begitu istimewa padanya. Dia bahkan bisa merasakan bahwa di bagian terdalam jurang itu, beberapa makhluk kuno tampaknya tengah terbangun dan membisikkan namanya. Boom! Seluruh tubuh Molly bergetar hebat. Kekuatan primordial Abyss of Eternal Silence, seolah telah menemukan tuannya yang sebenarnya, dengan liar berkumpul di atasnya.
Kabut hitam korosif dan roh jahat jurang, yang bahkan ditakuti oleh para Dao Master, secara mengejutkan tidak melukainya sedikit pun. Resonansi garis keturunan. Perasaan ini. Ia menatap pola-pola iblis kuno yang muncul dari tubuhnya. Setiap pola bersinar dengan cahaya iblis gelap, beresonansi dengan keberadaan primordial tertentu di kedalaman terdalam Abyss of Eternal Silence. Boom! Semburan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba meletus dari garis keturunan Molly, berubah menjadi petir hitam yang menembus kepala Molly. Lautan kesadarannya langsung meledak dengan makna sejati jurang tak berujung, dan darah bangsawan di dalam dirinya mendidih. Ah! Molly meraung ke langit, dan api iblis hitam pekat meletus dari setiap pori-pori tubuhnya. Di bawah pengaruh kekuatan ini, kultivasinya yang telah mencapai batasnya, menembus belenggu dan langsung melesat ke ranah Master Dao setengah langkah. Aku benar-benar berhasil menembus. Mata Molly berkobar dengan cahaya iblis, setiap sel di tubuhnya melahap energi sumber ini dengan rakus. Fondasi seorang Master Dao setengah langkah, yang dulunya membutuhkan 1000 tahun kultivasi yang telaten, dengan cepat terbentuk di bawah berkah jurang keheningan abadi. Dari kejauhan, Dewa Hades yang mendekat dengan cepat juga menyaksikan dengan tak percaya. Bocah ini benar-benar bisa menyerap energi sumber dari jurang keheningan abadi. Sungguh monster. Dewa Hades terkagum-kagum. Krak. Dalam sekejap, belenggu di dalam tubuh Molly seakan putus, dan ranahnya tiba-tiba melonjak melampaui puncak ranah Kaisar Ilahi. Gelombang kekuatan dimensi tinggi turun, memantapkannya di ranah Master Dao setengah langkah. Aku berhasil menembus ranah Master Dao setengah langkah. Wajah Molly dipenuhi ekstasi. Hahaha, Iblis Kin, kau tak menyangka. Tawa sinis menggema di jurang, dan energi iblis yang memancar dari Molly mulai memengaruhi ruang dan waktu di sekitarnya. Aku benar-benar satu-satunya protagonis di era ini, Raja Iblis Kin. Aku tak pernah membayangkan akan bertemu sesosok kebetulan di jurang keheningan abadi ini. Jadi, kau benar-benar batu loncatanku. Hehe. Molly menjilat bibirnya, kilatan kegilaan di matanya. Setelah aku berkultivasi sebentar di jurang keheningan abadi ini dan menyerap cukup kekuatan Dao Master, kurasa tak akan sulit bagiku untuk memasuki alam dimensi yang lebih tinggi. Saat itu terjadi, aku akan melihatmu ternganga, hehe. Molly sangat gembira. Keributan di sini telah menarik perhatian beberapa anggota jurang yang kuat. Nak, kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat kemari. Wujud asli Hades melompat dari kejauhan, suaranya menusuk pikiran Molly. Lari. Molly akhirnya tersadar. Melihat Dao Master Ling dan Dao Master Yuan mengejarnya, ia tak berani gegabah. Ia segera berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri ke kedalaman abis. Tak lama setelah Molly pergi, jauh di dalam Abyss of Eternal Silence, badai gerhana hitam pekat mengamuk di langit dan bumi. Wus! Aura mengerikan turun ke dunia ini. Sosok itu tak lain adalah spiritual Dao Master. Wajahnya muram, auranya menggelegar, ia dengan panik mencari getaran yang ditinggalkan Molly dan Dewa Dunia Bawah. Sialan! Ia melesat menembus dunia dimensi tinggi, amarahnya mendidih. Bocah itu benar-benar lolos. Pencuri kecil itu menyimpan rahasia inti abisku. Jika dia jatuh ke tangan Dewa Dunia Bawah, akibatnya akan mengerikan. Spiritual Dao Master sangat menyadari keunikan Molly, makhluk yang dapat dengan bebas beralih antara kekuatan abis dan lautan kosmik, bahkan memiliki kemampuan untuk melahap esensi abis yang berdimensi tinggi. Apa artinya ini? Kalau Dewa Dunia Bawah mengetahui rahasia ini, abis pasti dalam masalah.